Rumah sakit. Kondisi Nyonya sangat buruk. Nyonya mengalami pendarahan yang berbahaya. Tuan, bayinya terpaksa harus dikeluarkan sekarang. Kami juga harus mengangkat rahim Nyonya. Ucap dokter. Cepat lakukan. Lakukan segalanya agar mereka selamat. Ucap Max gelisah. Max ingat bahwa anak mereka harus lahir di usia kandungan 7 bulan. Jika hal itu tidak terjadi, baik anak-anaknya maupun Luna akan ada dalam bahaya, mengingat usia kandungan Luna baru memasuki 6 bulan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Anda harus bersiap dengan segala kemungkinan, Tuan. Ucap dokter. Tidak. Aku mohon selamatkan mereka. Aku akan membayarmu berapapun yang kau minta, tapi aku mohon selamatkan mereka. Mohon Max dengan sungguh-sungguh. Tentu Tuan. Tapi, jika nanti di meja operasi kami dihadapkan dengan situasi harus memilih, siapa yang harus kami selamatkan? Tanya dokter. Max menggigit bibirnya gugup. Ia tahu jika Luna berhasil selamat sementara bayi mereka tak selamat, ditambah rahimnya harus diangkat, maka ia yakin Luna tak akan mampu lagi untuk hidup normal. Dan lagi-lagi Max harus menerima kenyataan bahwa Luna hancur karena dirinya. Max bahkan tak bisa membayangkan akan sesulit apa kehidupan Luna yang sudah pernah berjuang untuk sembuh dari trauma kehilangan anak dan harus merasakan masa-masa itu lagi. Apalagi Max menyadari bahwa kondisi Luna seperti ini adalah karena dirinya. Seandainya ia tak marah pada Luna, ini semua pasti tidak akan terjadi. Max tiba-tiba teringat dengan obrolannya dengan Luna dengan topik yang tidak ia sukai. Namun mirisnya topik itu malah menjadi kenyataan sekarang. Flashback on. Max. Panggil Luna. HM. Jawab Max. Anak kita laki-laki dan perempuan. Akan kita beri nama siapa mereka? Tanya Luna sambil memegang foto hasil USG-nya. Aku belum memikirkannya, aku akan setuju nama apapun yang kau inginkan. Ucap Max. Aku kepikiran akan memberi nama Nathan untuk laki-laki dan Nala untuk perempuan. Ucap Luna sambil mengusap perutnya. Baiklah, tentu aku setuju. Tapi aku penasaran kenapa kau memilih nama itu. Apakah ada arti tertentu? Tanya Max. Arti nama mereka adalah hadiah dari Tuhan. Ucap Luna tersenyum lembut melihat perutnya. Kalian setuju kan? Nathan dan Nala punya arti yang indah? Kalian adalah hadiah dari Tuhan untuk ayah dan ibu yang telah berjuang keras selama 5 tahun. Ucap Luna masih mengusap perutnya. Max melihat Luna yang bahagia hanya tersenyum tipis. Ia juga ikut bahagia, tapi tetap saja rasa khawatirnya jauh lebih besar dari apapun. Max, ada yang menendang. Kemarikan tanganmu. Ucap Luna. Max pun mendekat dan meletakkan tangannya di perut Luna. Siapakah ini? Apakah Nathan? Tanya Luna. Tak ada pergerakan. Max dan Luna saling berpandangan bingung. Kalau begitu apakah ini Nala? Duh, ada tendangan di perut Luna. Benarkan Max? Mereka bisa mendengar kita. Mulai sekarang ayo kita ucapkan hal-hal yang baik saja. Ucap Luna senang. Tentu. Ucap Max. Luna tiba-tiba menangis. Ada apa Luna? Tanya Max. Aku hanya sangat bahagia. Ucap Luna tersenyum. Syukurlah. Aku senang jika seperti itu. Ucap Max sambil memeluk Luna. Max. Panggil Luna. Ada apa Luna? Tanya Max. Seandainya di masa depan terjadi hal-hal yang tak diinginkan kepadaku dan kau nanti diberi pilihan, tolong jangan ragu untuk memilih anak kita. Ucap Luna. Max yang sudah tahu arah pembicaraan Luna hanya bisa diam. Max. Panggil Luna karena Max tak menjawab.
Aku tak bisa melakukannya, ucap Max jujur. Max, percayalah padaku. Aku bisa menyelamatkan diriku sendiri, ucap Luna. Tapi, tentu aku berharap pertanyaan itu tidak akan pernah ditanyakan padamu. Aku berharap semua berjalan lancar, ucap Luna. Max memeluk Luna erat. Jangan tinggalkan aku, Luna, bisik Max. Iya, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku sudah janji kita akan bahagia bersama, ucap Luna. Fush, back off. Tuan, tolong dahulukan keselamatan Is. Max terdiam ragu. Tolong dahulukan anak kami, ucap Max dengan berat hati. Baiklah Tuan. Namun tenang saja, kami akan berusaha sekuat tenaga menyelamatkan keduanya, ucap dokter. Dokter kemudian masuk ke ruangan operasi, sementara Max melihatnya masuk dengan tatapan kosong. Ini salahku, ucap Max dalam hati. Sudah 2 jam berlalu, namun belum ada tanda-tanda dokter akan keluar. Max menunggu dengan cemas. Ia bahkan merasa kesulitan bernafas karena tidak tenang mengetahui bahwa di dalam sana Luna sedang mempertaruhkan nyawanya untuk kelahiran anak mereka. Ia tak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Ia tak tahu berita apa yang akan ia dengar saat dokter keluar dari sana. Ia jadi mengingat pengalaman traumatisnya saat kecil, saat kakak, ayah dan ibunya di ruang operasi karena keracunan. Ia menunggu ditemani bibinya. Namun sekarang ia duduk menunggu sendirian karena Max bahkan belum memberitahu keluarganya tentang keadaan Luna yang akan melahirkan bulan ini. Keluarganya pasti mengira Luna akan lahiran bulan depan seperti yang sudah diberitahukan ketika mereka berkunjung. Dari sudut pandang orang lain, Max tampak sangat terpukul. Pandangannya hanya fokus ke 2 hal, yaitu pintu operasi dan gelang alarm yang biasa ia gunakan saat Luna tak ada di pandangannya. Luna, maaf. Aku mohon bertahanlah. Tolong bertahan hiduplah. Aku tak akan memaafkan diriku sendiri jika kau terluka. Maafkan aku. Andai aku bisa menahan diri, mungkin saja ini tidak akan terjadi, ucap Max dalam hati. 1 jam kemudian, Max, ucap keluarga Max yang datang menghampiri Max. Ternyata seluruh keluarga dekatnya terbang ke Inggris karena mengetahui keadaan Luna yang sekarang akan melahirkan dari mata-mata Felix yang diam-diam ia letakkan di sekitar Max dan Luna. Tak ada maksud tertentu, hanya digunakan Felix untuk mengetahui kabar adik-adiknya. Sejak Luna hamil, Luna hampir tak pernah memegang handphone karena Max melarangnya. Alasannya karena Max tak ingin Luna terkena paparan radiasi handphone. Max yang merawat Luna 24 jam dengan sangat protektif juga jarang memegang handphone. Itu sebabnya Felix sangat frustasi dan terpaksa menyembunyikan mata-mata di sekitar mereka untuk mengawasi. Ia sangat terkejut mendengar berita dari mata-matanya bahwa Luna dilarikan ke rumah sakit dan keadaannya tampak tak baik-baik saja karena mata-mata mendapatkan foto Max yang menggendong Luna masuk ke mobil dengan wajah panik. Felix yang sangat khawatir langsung memberitahu ayah, ibu, dan bibinya. Tak menunggu waktu lama mereka langsung berangkat ke Inggris menggunakan pesawat pribadi milik keluarga Anderson. Max, ucap Catherine, ibu Max yang menenangkan Max dengan memeluknya. Tak apa nak, Luna anak yang kuat. Ia pasti akan baik-baik saja. Bu, ini salahku, ucap Max balas memeluk ibunya. Sekarang bukan saatnya menyalahkan diri sendiri. Kita harus berdoa bersama untuk Luna. Kita juga harus percaya padanya. Semua akan baik-baik saja, ucap Catherine menenangkan Max. Luna, tolong bertahanlah demi Max dan kami semua. Tuhan, tolong anak-anakku, biarkan mereka bahagia. Doa ibu Max dalam hati. Ruang operasi. Terdengar suara alat pendeteksi detak jantung berbunyi dengan stabil.
Artinya keadaan Luna masih baik-baik saja sejauh ini. Dokter sudah berhasil mengeluarkan 2 bayi kembar Luna selama 2 jam lamanya karena ini adalah bayi yang lahir prematur, jadi para dokter sangatlah berhati-hati. Yang perempuan tampak baik-baik saja sebagaimana bayi prematur pada umumnya, namun yang laki-laki tampak sangat mengkhawatirkan. Tak ada respon apapun darinya, untungnya bayi tersebut masih bernafas. Terjadi pendarahan berlebihan pada rahimnya. Kita harus bergerak cepat, ucap dokter. Kalau begitu segera siapkan operasi pengangkatan rahim. Kita akan melakukan operasi itu segera. Tolong berdiri di posisi masing-masing seperti yang sudah kita sepakati, ucap dokter kepala yang bertanggung jawab di operasi kali ini. Segera dokter dan perawat yang berada di ruangan sebanyak 17 orang akhirnya pun memposisikan diri masing-masing. Ada yang merawat bayi perempuan, bayi laki-laki, dan lanjut mengoperasi Luna. Sudah 30 menit operasi pengangkatan rahim dilakukan. Dokter, jantungnya mulai lemah dan semakin lemah setiap detik, ucap perawat. Dokter menggigit bibirnya khawatir. Ia bahkan belum sepenuhnya melakukan prosedur pengangkatan rahim tapi jantung pasien malah melemah. Ini sulit, ucap dokter dalam hati. Kalau begitu siapkan. Pip. Dokter, jantungnya berhenti. Siapkan alat kejut jantung, perintah dokter tegas. Suster segera memberikan alat kejut jantung kepada dokter. Baiklah, aku mulai. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Dokter darahnya juga tak mau berhenti, ucap perawat yang lain. Pip, kalau seperti ini dalam waktu kurang dari 5 menit ia bisa meninggal. Entah karena kehilangan banyak darah, atau mungkin karena henti jantung, pikir dokter khawatir. Luna berada di tempat yang tak ia kenali, semua serba putih dan tak ada apapun. Tempat yang tak asing baginya, karena ia pernah kemari saat beberapa kali hampir kehilangan nyawa. Apa ini? Kenapa aku di sini? Apakah aku sudah mati? Pikir Luna bingung. Luna memegang perutnya yang rata. Mereka tak bersamaku. Syukurlah mereka selamat. Tapi, jika aku pergi, bagaimana dengan Max? Pikir Luna khawatir. Ibu. Terdengar panggilan dari seorang anak laki-laki. Anakku. Panggil Luna senang, di depannya adalah anaknya yang dulu tak berhasil ia selamatkan. Anak yang mirip dengan Max. Ibu tak boleh lama-lama berada di sini, ucap anaknya. Kenapa? Ibu akan bersama denganmu sekarang, ucap Luna. Tidak, Bu. Bukan di sini tempatnya, ucap anak itu. Apa maksudmu, sayang? Kalau tidak di sini lalu di mana? Tanya Luna. Anak laki-laki di depannya tersenyum tipis dengan wajah yang manis. Bu, Ibu pernah bilang bahwa kedepannya kita akan bahagia bersama-sama. Ibu bahkan telah memberiku nama. Panggil namaku, Bu, ucap anak itu. Nama? Ucap Luna bingung. Selama ini ia selalu memanggilnya sayangku atau anakku. Luna belum pernah memberinya nama, tapi anehnya ia mengatakan Luna sudah memberinya nama. Ya, ibu memilihkan nama dengan arti yang indah untukku belum lama ini, ucapnya. Luna masih menatap bingung, ia berpikir keras, mungkinkah ia melupakan sesuatu? Anak itu lagi-lagi tersenyum ceria. Arti namaku adalah hadiah dari Tuhan, Ibu, ucap anak di depannya. Luna sangat terkejut mendengarnya. Ia memberikan anak kembarnya dengan nama Nathan dan Nala yang berarti hadiah dari Tuhan.
Sedangkan anak di depannya adalah anak yang telah gagal ia lahirkan karena kejahatan Sania kepadanya. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Bisik Luna bingung. Tidak ada yang tidak bisa jika Tuhan sudah berkehendak. Dulu aku belum sempat ibu lahirkan, jadi Tuhan memberikanku kesempatan lagi untuk lahir dari rahim ibu. Ucapnya senang. Tes. Luna menangis mendengarnya. Nathan anakku. Ucap Luna. Ya ibu. Aku hanya ingin bilang bahwa aku sayang ibu. Aku bangga karena ibu tak menyerah untuk mendapatkanku dan adikku. Ibu bahkan mempertaruhkan nyawa ibu untuk kami. Aku sayang ibu. Tolong sadarlah bu, tolong jangan menyerah. Aku tak ingin kita berpisah lagi. Ucap Nathan. Setelah mendengar ucapan Nathan, Luna memeluknya erat. Ibu juga menyayangimu. Ibu menyayangimu Nathan. Terima kasih telah kembali pada ibu. Ibu tidak akan menyerah untuk kebahagiaan keluarga kita. Beberapa detik kemudian semua berwarna putih, bahkan Luna sampai tak bisa melihat apapun termasuk keberadaan Nathan. Akhirnya pintu ruang operasi Luna terbuka. Setelah hampir 5 jam lamanya pintu tersebut tertutup karena Luna melakukan 2 kali operasi, yaitu operasi sesar dan pengangkatan rahim. Semua sudah menunggu di luar, dan Max langsung mendatangi dokter untuk mengetahui keadaan Luna. Dokter, bagaimana istri saya? Tanya Max penuh rasa khawatir. Saya belum bisa menjawabnya dengan pasti, tapi untuk sekarang kami berhasil mengangkat rahim nyonya dan menyelamatkan bayi kembarnya. Ucap dokter. Apa maksudnya dokter? Istri saya baik-baik saja bukan? Tanya Max. Nyonya mengalami koma, begitu pula anak laki-laki Anda yang lahir dengan kondisi cukup mengkhawatirkan. Tapi Anda tenang saja, saya optimis anak laki-laki Anda akan baik-baik saja ke depannya. Karena perlahan kondisi mulai stabil walau tetap harus dikontrol secara berkala. Ucap dokter. Lalu bagaimana dengan istri saya? Bagaimana kondisi kedepannya nanti? Dia akan baik-baik saja kan? Dia akan segera sadar dari komanya bukan? Tanya Max bertubi-tubi. Saya tak berani mengatakannya, karena kondisi nyonya masih perlu pemeriksaan lebih lanjut. Tadi jantungnya berhenti berdetak cukup lama dan nyonya kehilangan banyak darah, hampir saja kita kehilangannya. Namun pada detik-detik terakhir di waktu krusial tiba-tiba jantungnya kembali berdetak, itu adalah sebuah keajaiban. Setidaknya nyonya mampu bertahan hingga operasi selesai. Setelah ini walau sangat bergantung pada alat untuk bertahan, kita hanya bisa percayakan pada tekad nyonya dan keajaiban Tuhan. Ucap dokter jujur. Max terdiam mencoba memahami ucapan dokter. Maaf Tuan, saya tidak akan pernah mengatakan harapan-harapan atau lainnya karena itu tak sesuai kenyataan yang ada. Anda harus bersiap apapun yang akan terjadi ke depannya. Tolong jaga semangat dan harapan Anda untuk nyonya. Saya berharap nyonya akan segera sadar. Saran saya tolong ajak nyonya bicara dan katakan sesuatu yang baik untuk membuat beliau semangat melanjutkan hidup. Suara yang akrab dari orang yang ia kenal bisa sedikit membantu pemulihan pasien koma. Saya akan menghubungi Anda lagi setelah hasil tes akhir nyonya keluar. Ucap dokter. Catherine yang berada di belakang Max menggenggam tangan Max menenangkannya. Max terlihat sangat tegang mendengar ucapan dokter. Baiklah dokter, terima kasih atas kerja kerasnya dalam operasi menantu saya dan terima kasih telah menyelamatkan cucu kami. Ucap Catherine. Sama-sama nyonya. Ucap dokter. Lalu apakah kami bisa melihat menantu dan cucu kami sekarang? Tanya ayah Max. Menantu dan cucu Anda akan kami pindahkan ke ruangannya dahulu. Setelah itu satu orang bisa masuk untuk menjenguk nyonya. Untuk saat ini sampai seminggu ke depannya tolong satu persatu orang saja yang masuk. Kemudian mulai minggu depan dan seterusnya Anda boleh masuk maksimal 2 orang. Ucap dokter.
Setelah merapikan ruangan operasi dan memindahkan Luna dan anaknya, satu persatu dokter dan suster mulai keluar ruangan Luna. Mereka terdiam dan sedih melihat peralatan operasi yang berlumuran darah seolah menggambarkan bahwa Luna sungguh mempertaruhkan nyawa di operasi ini. Kemudian keluarlah Nathan dan Nala melewati Max dan keluarganya. Semua keluarga bersuka cita melihat dua anggota baru di keluarga mereka. Max juga bersyukur anak-anaknya lahir dengan selamat. Saat Luna melewati mereka semua tampak sedih, Max bahkan menahan nafas dan tak mampu bergerak. Dilihat sekilas saja kondisi Luna sangat mengkhawatirkan. Namun rasa khawatir Max sangat besar. Ditambah melihat bekas peralatan operasi yang berlumuran darah, membuat Max merasa sedih dan tersiksa. Gara-gara dirinya Luna mengeluarkan darah sebanyak itu. Max masih terus menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi kepada Luna. Catherine memeluk Max, menyembunyikan wajah Max di pelukannya. Apapun hal mengkhawatirkan yang tadi kau lihat, tolong lupakan saja sayang. Semua sudah dilewati oleh Luna. Sekarang kita harus fokus pada kondisinya saat ini. Luna akan baik-baik saja. Ia akan sadar dan melihat anak-anaknya yang telah lahir. Ibu tak sabar melihat ekspresi bahagianya. Sekarang kita harus meyakini itu. Jangan lagi pikirkan sesuatu buruk yang telah berlalu. Luna akan baik-baik saja, ucap Catherine. Luna adalah anak perempuanku yang hebat, ia akan bertahan. Ia akan kembali bersama kita, ucap Catherine.